mobile. Nah, ini dia webnya. Selalu kita daftar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kami dari kelompok 1. Kami akan membahas mengenai studi kasus kami mengenai berjualan toko harian Registralis. Kenalin, saya Yeri Maulana. Saya Rina Susianti. Saya Badan Berdiri, saya Nova Rizky. Maka di video kali ini kami akan menjelaskan step by step apa saja yang dibuat dari yang telah kami rancang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pada fungsi main, login, dan register. Saya Ibu Maulana. Sini saya menjelaskan pada fungsi main. Nah, fungsi main ini kita mempunyai sebuah titel login, dari mana dia akan login pada sebuah apps. Nah, the box show check mode banner ini, bagaimana caranya tuh yang banner di atas the box ini itu bisa hilang. Nah, nanti kita punya primary source, mana itu adalah latar belakangnya. Font pemilih itu adalah bagaimana bentuk fontnya. Lanjut, kita punya pro border nih. Nah, pada kita masuk akun, kita masuk sebuah aplikasi, kita ada namanya border ini, border online. Nah, border online itu berfungsi sebagai ini membuat ini text field-nya, memasukkan text field-nya. Ada border, ada enable border, ada focus border. Border itu dia membuatnya, enable itu mengaktifkannya. Kalau focus border itu dia bagaimana caranya membuka suatu border itu sendiri. Lanjut, ada error border. Ketika kita tidak salah memasuki input, maka dia kamera seperti ini. Maka ini adalah error border. Lanjut, ada elevated button border itu bagaimana caranya tuh mau login masuk itu bisa pindah ke login home. Nah, sebelum itu kita masuk pada login page. Nah, di sini adalah bentuk login page-nya. Kita akan mengimport dulu adalah namanya itu register page sama dashboard page. Nah, register page jika kita sebuah user itu belum punya akun, maka dia tombol daftar. Maka daftar ini akan pindah ke login register page. Nah, kalau si pengguna sudah punya akun, maka bisa langsung masuk ke mode dashboard. Nah, lanjut pada fungsi login kita memiliki ada from key-nya, ada email control, ada password control, dan invisible is password invisible. Nah, fungsi is password invisible bagaimana caranya itu sebuah user itu ketika menginput password dia itu akan disable terlebih dahulu. Nah, jika si user ini lupa atau keliru bisa menghidupkan invisible passwordnya. Lanjut, pada build-nya kita akan memasuki pada background-nya dulu. Masukkan background-nya, masukkan child story-nya, terus buatkan dia gambar layout-nya. Setelah kita masuk layout, kita masuk pada logo. Kita buat berapa besarnya, berapa lebarnya, bagaimana warnanya. Setelah kita buat besar, lebar, dan warnanya, itu kita buat dia bentuk seperti apa. Di sini berbentuk circle, bentuk lingkaran. Nah, dia tuh akan berbentuk icon person dengan size 60% dengan warna biru. Lanjut, nanti kita masuk teks judulnya adalah selamat datang. Dan di teks selamat datang kita edit lagi tuh gimana teks stylenya gimana, font backnya gimana, font size gimana, dan background colornya. Lanjut pada bawah itu adalah silakan masuk akun Anda. Kita edit lagi nih teks filenya gimana, font size gimana, dan segala macam. Lanjut pada email field. Nah, kita masuk nih pada kontrol email. Mana ini fungsi untuk memasuki sebuah email. Nah, kita labeli sebuah nama email, hit tab ini berfungsi sebagai kita masukin mau mengklik pada sebuah email, kan ada muncul nama masukkan email Anda. Lalu masukkan email, kita buat bordernya, border radiusnya gimana, ada border radius itu border standarnya. Border radius itu bagaimana enable border itu bagaimana cara dia aktif, fokusnya itu bagaimana kita masuk. Nah, kita validator nih. Nah, jika value itu tidak sama dengan 0, maka email tidak boleh kosong, dan value tidak boleh kosong. Email terus pakai add. Lanjut pada bagian password, ada kontrol passwordnya. Sama seperti sebelumnya. Ada label password. Ada label passwordnya. Ada hit passwordnya. Nah, ada fungsi is password invisible. Nah, kalau dia tanda tanya berarti dia passwordnya lagi hidup. Kalau dia visible off, dia akan lagi aktif.
Lanjut, ada border juga, ada border untuk pemberian apanya, bordernya, ada enable border, ada focus border, ada value return nih. Nah, value itu tidak boleh nol. Nah, jika value itu kosong, maka password terlalu kosong. Terus sebuah nilai value itu harus minimal sebanyak minimal itu adalah 8 karakter. Jadi kita selalu mencoba password minimal 7 karakter. Di bawah minimal 8 karakter. Nanti kita pada lupa password, kita akan membuat fungsinya buat password. Tapi sini untuk lupa password akan saya skip karena logikanya akan lebih berat. Lanjut pada fungsi login. Nah, kalau kita login dan masuk di berhasil dengan memasuki email dan password habib@gmail.com, dan passwordnya itu adalah 123456778. Kalau dia ini betul, email dan password itu betul, maka kalau pas kita masuk, maka dia masuk ke menu dashboard. Nah, kita back dulu sebentar. Mana masuk nih? Oke, lanjut. Kita buat stylenya, terus buat konstruktor tuh teks masuknya. Lanjut pada register. Nah, jika seorang user yang belum punya register, maka kita buat fungsi untuk daftarnya. Nah, nanti dari fungsi daftar ini kan kita masuk ke page dan register. Nah, pada page register kita tambahkan lagi nih. Nah, kelasnya ada email, ada nama, ada password, ada konfirmasi password. Lanjut. Bagaimana backgroundnya? Lanjut bagaimana bodinya, gimana kita buat di desain segala macamnya, logo ikonnya seperti apa, dan fungsi ikonnya tuh kita buat judulnya, lalu kita buat ini lengkaplah tadi di segala macam. Kita buat text fieldnya pertama pada bagian nama controller, kita masukkan nama lengkap kita, nanti masukkan nama lengkap Ilian Maulana. Nanti kita masukkan lagi nih email masukkan email kita habib.gilian91@gmail.com. Nanti bagian passwordnya. Nah, password ini kan ada 2 kali password nih. Kita masukin password keduanya. Password pertama adalah untuk password asli kita, habib 2024-12. Kita masukkan lagi untuk konfirmasi sekali lagi, habib 2024 habib 2024-12. Lanjut, ini tidak boleh kosong. Nanti kalau register ini berhasil, maka kita masuk ke menu dashboard. Nanti buat desain daftarnya, kalau kita sudah punya akun, balik lagi ke menu page, ke menu login. Kalau udah kita daftar. Kalau daftar, maka masuk ke menu dashboard. Sekian dulu. Lanjut pada si Farid akan menjelaskan pada bagian menu dashboard dan transaksinya. Jelas nih. Baiklah, perkenalkan nama saya Farid Al-Ghafiri. Nah, baiklah, perkenalkan nama saya Farid Al-Ghafiri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari program dari screen, dashboard, dan transaksi. Yang pertama yaitu saya menjelaskan dari program dashboard terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita mengimpor paket Flutter material Dart untuk menggunakan widget dan material design. Yaitu di sini ada transaksi PackDart, manage PackDart, lihat inventory PackDart, dan akun PackDart. Kemudian sini ada fungsi dashboard PackState, yaitu mendefinisikan dashboard Pack sebagai stateful widget yang memungkinkan widget ini memiliki status yang dapat berubah. Kemudian di sini ada mendefinisikan kelas dashboard PackState untuk menyimpan status dari dashboard Pack. Selanjutnya yaitu ada fungsi products, yaitu di sini difungsikan untuk menampilkan daftar produk yang terdiri dari nama produk, harga produk, gambar, dan kategori produk. Seperti berikut. Kita lanjut saja di filter produk. Filter produk ini digunakan untuk memfilter produk yang ingin dicari sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian di sini ada widget build context, yaitu metode ini membangun antarmuka pengguna dari dashboard Pack. Kemudian selanjutnya yaitu app bar, yaitu menampilkan judul aplikasi dan tombol bantuan, menampilkan
teks toko Zakitralis dengan gaya tertentu, kemudian menambahkan tombol bantuan, ditekan menambah dialog dengan informasi kontak. Oke. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan navigasi ke halaman terkait. Yang pertama yaitu navigasi ke homepage atau dashboard. Kemudian navigasi ke transaksi pack, kemudian navigasi ke manage barang, kemudian navigasi ke inventory pack, kemudian navigasi ke account pack. Kemudian kita ke menu run. Di sini saya coba cari produk yaitu tag. Nah, di sini sudah muncul. Sebentar. Nah, sini sudah muncul sesuai pencarian yang ingin kita cari, yaitu teh pucuk. Kemudian di sini saya coba kategori dari menu-menu ini. Misalnya di sini saya memilih kategori minuman. Nah, maka yang muncul adalah berbagai minuman yang kita cari, seperti teh pucuk, minuman Good Day, Coca-Cola. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan program dari transaksi. Yaitu yang pertama kita mengimpor paket yang diperlukan untuk membangun aplikasi termasuk halaman lain seperti dashboard, lihat inventory, akun pack, manage barang, dan share preference. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi transaksi pack state, yaitu kelas yang menyimpan status dari transaksi, seperti menyimpan daftar transaksi pembelian, menyimpan daftar transaksi penjualan. Selanjutnya yaitu fungsi save transaction, yaitu menyimpan data transaksi pembelian dan penjualan ke penyimpanan lokal menggunakan share preference. Kemudian di sini menggunakan fungsi tambah transaksi. Kemudian yes. Selanjutnya kita menggunakan fungsi implementasi seperti di dashboard tadi, yaitu mengimplementasikan ke halaman dashboard, transaksi, manage barang, inventory, dan account pack. Sekarang kita coba di transaksi. Untuk menu transaksi, di sini saya coba tambahkan, misalkan di transaksi pembelian, misalnya transaksi pembeliannya pada kedai A. Saya buat di sini tanggal, tahun, dan bulan. 24, 12, 9. Jumlah barang misalnya 5, harganya 25.000. Kita coba simpan ya. Nah, selanjutnya kita coba di transaksi penjualan. Kedai B, tanggal, bulan, tahun. Nah, kita buat di sini 2024, bulan 8, tanggal 10, jumlah barang 10, harga 30.000. Coba di sini transaksi penjualan, simpan. Nah, berikut hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari penjelasan program dashboard dan transaksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novan Adiseki dan Perkenalkan, nama saya Novan Adiseki dan saya akan menjelaskan tentang manage barang sama lihat inventory packs. Itu manage barang sama lihat inventory packs.
Karena yang pertama yang saya lakukan adalah import libraries. Jadi kayak saya import libraries yang penting seperti dashboard, transaksi, lihat inventory, sama akun pack untuk membuat bar navigation bar di bawah ini. Saya import juga select preference, material, dan comfort untuk menggunakan select preference. Itu saya deklarasikan kelas dan saya buat variable list untuk riwayat dan stok, juga untuk menyimpan data tentang riwayat sama data tentang stok. Setelah itu saya buat juga fungsi untuk load data, di mana saya itu digunakan untuk mengambil atau membaca riwayat dan stok yang sebelumnya sudah kita buat serta mengkonversinya menjadi list. Ada juga fungsi save data ini. Fungsi save data ini digunakan untuk meng-save data tentang riwayat sama stok menjadi JSON encode kode. Ada juga fungsi delete riwayat, digunakan untuk mendelete riwayat yang sudah kita bikin. Dan terakhir mungkin ada fungsi menambahkan barang. Fungsi menambahkan barang itu digunakan untuk menambahkan barang yang ini ya. Fungsi menambahkan barang. Yang pertama kita deklarasikan dulu seperti nama controller, jumlah controller, harga controller, dan lain sebagainya. Lalu kita buat tampilannya. Ini ada title cost, tag tambah barang yang bagian ini. Setelah itu ada text field untuk bagian tambah nama barang, text field juga untuk nama jumlah, bagian text field untuk menambahkan harga per buah, sama drop down button form field untuk jenis transaksi, apakah transaksi masuk ataupun transaksi keluar. Ada actionnya, itu action batal ataupun action simpan. Kalau disimpan nanti akan menyimpan. Kalau jika transaksinya itu masuk, maka akan menambahkan stok. Ini program untuk menambahkan stok. Dan jika transaksinya keluar, maka stoknya akan berkurang. Kita buat juga program tambahan atau fungsi tambahan seperti barang keluar melebihi stok sama barang tidak ada dalam stok. Berikutnya kita masuk ke bagian tampilan. Misalnya kalau kita sudah menambahkan ini, barangnya anggap saja susu, jumlahnya 10, harga per buah 10.000, barang masuk ya. Nih, susu. Kalau kita masuk ke tampilan di sini, pertama ini untuk bagian atasnya barang masuk dan keluar di sini. Yaitu dapat tampilan untuk menampilkan riwayat. Ini program untuk menampilkan riwayat, ada card untuk menampilkan riwayat, ini susu, yaitu teks untuk jumlah harga dan lain sebagainya, serta trailing icon button untuk icon button yang hapus ini. Berikutnya juga kita program untuk menambahkan itu show ada di untuk icon, menambahkan icon data ini. Nanti kalau kita tekan nanti akan berpindah ke dalam show ada di transaction dialog atau yang tadi program kita buat tadi. Yang ini show add transaction dialog. Setelah itu kita juga buat untuk bottom navigation bar untuk bagian navigation di bawah ini. Ada button untuk home, reset log, dan inventory dan lain sebagainya, serta on password-nya nanti kita ke dashboard, ke transaksi dan lain sebagainya. Berikutnya adalah yang lihat inventory. Pada bagian lihat inventory ini, yang pertama saya lakukan sama seperti tadi, import libraries yang penting serta deklarasi kelas. Dan saya juga akan membuat variable untuk stok juga, variable untuk menyimpan stok. Berikutnya saya juga membuat fungsi yang sama seperti tadi atau load stock, yang mana untuk membaca variabel dan mengkonversinya jadi list, serta fungsi save stock sama untuk delete barang. Jadi kita masuk ke view, jadi kita masuk ke inventory di sini. Kita masuk di sini kita bisa lihat nama barang, stok, dan harga per buah. Di sini kita buatnya di view. Di sini ada ini untuk bagian atasnya, with get content returns comfort, ini untuk bagian inventory toko di bagian atas sini. Lanjutnya ada daftar barang kan untuk di bagian sini. Itu lanjut menampilkan table. Ini untuk menampilkan tabelnya ada table nama barang, sisa stok, harga per buah sama aksi. Itu ada itemnya atau mungkin item di bawah sini susu 10 dan lain sebagainya, icon-iconnya mungkin, serta kalau barangnya tidak ada ataupun bilang tadi belum, nanti ditampilkanlah belum ada barang dalam stok. Lalu juga ada button navigation tadi ya, button navigation bar untuk bagian bawah sini. Mungkin sekian program dari saya, dan ini gitu aja Beb, tutupin semuanya Beb.
Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lina Susianti. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian akun pack dan juga edit profile pack. Nah, kode import dalam Flutter membawa pustaka dan file proyek untuk mendukung fungsional aplikasi. Di sini terdapat beberapa import packs, yaitu ada material dart, dashboard packs, login packs, transaksi packs, manage barang packs, lihat inventory packs, edit profile packs, dan share preference. Di mana fungsi masing-masing itu adalah yang pertama, mengakses komponen UI scaffold, app bar, tag from file dari material design. Yang kedua, ada dashboard pack, yaitu halaman dashboard sebagai pusat navigasi. Yang ketiga, ada login packs, yaitu mengimport halaman login untuk form masuk pengguna. Yang keempat, ada transaksi pack, yaitu membawa halaman transaksi untuk pencatatan pembelian atau penjualan. Nah, yang kelima, ada manage barang, yaitu mengelola barang dengan menu tambah, edit, dan hapus inventory. Lanjut, ada lihat inventory packs, yaitu menampilkan daftar barang yang ada di inventory. Selanjutnya ada edit profile, yaitu mengedit data profil pengguna. Nah, yang terakhir ada share preference, yaitu menyimpan dan mengambil data lokal, yaitu ada username, email dengan share preference. Di sini, kode ini membangun aplikasi Flutter berbasis CRUD dengan fitur login, transaksi, manajemen barang, inventory, dashboard, edit profile, dan menyimpan data lokal. Nah, kita masuk ke dalam akun packs. Di sini ada kelas akun pack extend stateful, yang artinya fungsi widget dengan state dinamis untuk menampilkan data pengguna. Lanjut, ada akun pack state, yaitu menangani logika pemuatan data dan logout. Ada load user info, yaitu mengambil data dari set preference dan memperbarui UI dengan set state. Nah, di sini ada void logout atau fungsi logout, di mana ketika kita menekan logout akan ada konfirmasi logout, yaitu dengan kalimat apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi. Jika batal, ia akan kembali ke menu ini, dan jika kita klikkan iya, maka akan kembali ke menu awal. Ini kita login kembali, misalnya ina@gmail.com dengan password. Kita masuk. Nah, kita masuk kepada bagian akun lagi. Pada build profile card itu ada membuat kartu untuk menampilkan info pengguna, yaitu ada nama, email, password, nomor HP, dan juga alamat. Terakhir, bottom navigation bar, yaitu navigasi antar halaman dashboard, transaksi, dan lain-lain, yaitu ada di menu transaksi, manage barang, dan juga inventory dan akun. Lanjut, kita masuk kepada edit profile packs. Edit profile packs, pertama kita pilih ini. Nah, di sini pada stateful widget atau edit profile widget, itu adalah widget untuk mengedit data pengguna. Yang kita klik tadi ini, itu untuk mengedit nama pengguna. Lanjut, pada kelas edit profile pack state, yaitu mengatur form input dengan text editing controller dan global key, yaitu from state. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama, email, passwordnya, nomor HP, dan alamat. Nah, itu kita bisa menyimpan perubahan. Nah, lanjut pada text editing.
text editing yaitu adalah di bagian init state ini. Init state itu adalah memanggil load user info untuk memuat data pengguna. Nah, di load user info ini mengisi form dengan data dari set preference, yaitu dengan data yang telah kita masukkan tadi, itu dengan nama pengguna, email, password, nomor HP, dan juga alamat. Nah, di save profile itu adalah menyimpan perubahan ke set preference dan kembali ke halaman akun. Dan ini kita masuk ke form text, form pad, yaitu mengedit nama, email, password, dan lain-lain dengan validasi input. Nah, kita bisa menginput data ini. Nah, nanti pada bagian form simpan perubahan ini, kita menekan tombol simpan. Nah, data sudah otomatis masuk. Jadi alur kerja dari sini adalah navigasi dari akun PAX ke edit profile PAX, yaitu menyimpan data dari akun PAX ke edit profile. Kita bisa mengedit. Lanjut, edit dan simpan, itu form diisi data, disimpan ke lokal dan kembali ke akun PAX. Ini ke akun PAX. Lanjut ke logout, yaitu menghapus data pengguna dan mengarahkan ke login PAX, yaitu kembali ke login awal. Kode ini memanfaatkan set preference untuk menyimpan data pengguna tanpa backend, memungkinkan navigasi dan interaksi yang intuitif. Oke. Baik, sekian dulu hasil dari yang kami telah buat. Apabila kami telah dapat memaafkan, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.